Oke. Orang selai dah. Selai. Oke. Lepas. Pegang pundaknya. Rambut dia lagi. Dua tangan. Keningnya ya, keningnya. Sis keningnya kita tepuk tangan nanti. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, sip. Oke. Pas dia di mana tuh? Oke. Lo, iya. Ya, Cim, oke. Oh, mantai begini. Bagaimana lu? Oke, ada 2. Ayo. Iya, mantai. Oke, ayo. Sokone Amerika. Adiknya di sana. Adiknya. Salam. Oke. Cipika dulu. Oke, silakan ke sana. Dia ke sana, samping sana. Enggak, itu di sini dia arah ke sana sih, ke sana. Duduk ke sana. Ya, oke, silakan di Bentar. Pakai seramu jepung. Kanan. Yuk, pelan-pelan. Iya, langkah maju, langkah kanan. Yuk. Iya, oke. Iya, dari pintu langkah kanan ya, Kak ya. Nah, udah. Langkah kanan dari pintu. Geser kamu, Jo. Oh, langkah kanan. Iya. Asal Eko. Oke, langkah kanan ya. Nah, terus sampai di Amerika harus langkah kanan, dia melangkah. Senyum sayang, cantiknya adikku. Senyum, hello, say hello. Kan dulu. Iya, Mari. Halo, hai. Lihat jalan yuk. Mobil ini, dan situ aja dulu bang, biar digeser dulu mobilnya. Ini mobil yang ini. Abang yang buka pintunya. Geser dulu kak. Iya. Oke, buka pintunya, abang yang buka pintunya. Pegang handle pintunya. Pelan-pelan. Tapi jangan apa dulu. Nang kene ya kemari, pandangannya kemari. Senyum, coba saling pandangan sekali. Lihat saling pandang. Oke, senyum, mantap. Silakan. 1, 2. Api. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sudah menyaksikan video pengantin yang berbahagia dari Lamberta Gultom, sama seperti saya baru Gultom, dan pasangannya Joseph Manalu. Ya tentu Joseph ini sudah dikasih marga ya, karena beliau adalah orang bule Amerika. Nah, orang senang, bahkan keluarga sampai memberikan tepuk tangan. Walaupun orang bule ini mungkin tidak paham dalam bahasa Batak, tapi dengan kode ataupun tanda yang diberikan oleh keluarga, dia mencium pun dengan penuh lembut ya kepada keluarga. Lihat ini teman-teman, mungkin kepada keluarga makanya sampai tertawa terbahak-bahak. Tapi intinya perkawinan beda negara ya, di sini Indonesia yang notabene adalah orang Batak. Nah, pertama saya tonton video ini seperti suasana romantis ya, apalagi bule biasanya terkesan romantis dan juga ganteng, dan si boru Batak, boru Gultom cantik rupanya di sini gitu ya, dan romantis seketika berubah menjadi humoris karena semua para keluarga senang dan juga tertawa ya. Ibarat kata menambah imun lah kalau bahasanya ya. Nah teman-teman, perlu saya kasih tahu, menikah dengan orang bule, kerinduan dari setiap pengantin tentulah pernikahan itu membawa kepada kebahagiaan ya. Apalagi ini antar negara, tentu kebudayaan dan pola berpikir pun berbeda-beda. Tapi dengan keperbedaan itu, ketika ada kasih cinta dipupuk di dalamnya, maka kelemahan ataupun kelebihan perbedaan itu bisa disatukan
oleh karena ada cinta yang mempersatukan. Itulah kuatnya pernikahan itu. Kita tahu betul kalau firman Tuhan katakan lembaga pertama sekali yang direstui oleh Tuhan adalah lembaga pernikahan. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, maka Tuhan pun berfirman kepada manusia supaya menikah, berketurunan, ya. Artinya Tuhan sangat memberkati merestui pernikahan. Oleh sebab itu, nasihat kepada kita sebagai orang-orang percaya, bahkan yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, bahkan yang sudah lama pernikahannya, bahkan yang baru, yang masih berbulan madu. Saya teringat dalam satu firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 4. Dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, kata mencemarkan dalam bahasa Yunani di sana dikatakan tanpa noda, ya. Jadi tidak terkontaminasi. Kata tidak, jangan mencemari dalam pernikahan, dalam hal ini ditujukan kepada pernikahan yang sudah dibangun. Artinya, pasangan suami istri harus tetap menjaga kemurnian hubungan suami istri. Tidak boleh ada lagi wanita lain, lelaki lain di hatinya kecuali istrinya ataupun suaminya. Itulah tidak bisa terkontaminasi. Dia harus suci karena pernikahan itu dibangun dengan dasarnya kasih yang bersumber dari Tuhan. Nah, tapi menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sih sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, masih ada yang bercerai? Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini begitu banyak di media elektronik misalnya, berpisah, bercerai oleh karena pasangannya tidak setia kepada istrinya ataupun kepada suaminya, sehingga akhirnya bercerai. Nah, tapi melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada 3, jangan sampai mencemarkan tempat tidur. Artinya hubungan antara suami istri ya begitu kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan menciptakan itu untuk mempersatukan suami istri satu dengan yang lain. Nah, jangan sampai disalahgunakan. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu, ya mungkin pasanganmu tadinya waktu muda cantik langsing, sekarang sudah makin tua, makin gemuk, bahkan makin ada keriput, sudah mulai berubah cintanya kepada pasangannya. Tapi ingat kembali ketika berjumpa dengan pasangan, betapa cinta mula-mula itu ada di dalam diri kita. Ingatlah itu, karena tidak ada satupun yang boleh bercerai kecuali maut, ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Karena 2 sudah menjadi 1. Itu sangat jelas firman Tuhan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya, mudah-mudahan bermanfaat.